Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Perkenalkan, nama saya Sakti dari kelas PBSIF Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai praktik mekanisme artikulasi. Seperti apa pembahasannya? Mari kita simak. Mekanisme artikulasi adalah alat ucap mana yang bekerja atau bergerak ketika menghasilkan bunyi bahasa. Berdasarkan kriteria ini, bunyi dapat dikelompokkan sebagai berikut. Bagian pertama, bunyi bilabial, yaitu bunyi yang dihasilkan oleh keterlibatan bibir atau labium bawah dan bibir atau labium atas. Caranya, bibir bawah sebagai artikulator menyentuh bibir atas sebagai titik artikulasi. Misalnya bunyi P, B, M, dan W. Kemudian yang kedua, bunyi labiodental, yaitu bunyi yang dihasilkan oleh keterlibatan bibir atau labium bawah dan gigi atau dentum bagian atas. Caranya, bibir bagian bawah sebagai artikulator menyentuh gigi bagian atas sebagai titik artikulasi. Misalnya pada huruf F dan P. Kemudian yang ketiga, bunyi apicodental, yaitu bunyi yang dihasilkan oleh keterlibatan ujung lidah, apex, dan gigi atau dentum bagian atas. Caranya, ujung lidah sebagai artikulator menyentuh gigi atas sebagai titik artikulasi. Misalnya T pada pintu, D pada dadi dalam bahasa Jawa, dan N pada minta. Kemudian yang keempat, bunyi apico-alveolar, yaitu bunyi yang dihasilkan oleh keterlibatan ujung lidah atau apex dan gusi atau alveolum bagian atas. Caranya, ujung lidah sebagai artikulator menyentuh kaki gigi atas sebagai titik artikulasi. Misalnya P pada pantun dalam bahasa Jawa, D pada duduk, dan E pada nama. Kemudian yang kelima, bunyi laminopalatal, yaitu bunyi yang dihasilkan oleh keterlibatan tengah lidah atau lamina dan langit-langit kertas atau palatum. Caranya, tengah lidah sebagai artikulator menyentuh langit-langit keras sebagai titik artikulasi. Misalnya C, J, dan S. Kemudian yang keenam, bunyi dorsovelar, yaitu bunyi yang dihasilkan oleh keterlibatan pangkal lidah atau dorsum dan langit-langit lunak atau velum. Caranya, pangkal lidah sebagai artikulator menyentuh langit-langit lunak sebagai titik artikulasi. Misalnya K, G, X, dan N. Kemudian bagian 7, yaitu bunyi dorso-unvular, yaitu bunyi yang dihasilkan oleh keterlibatan pangkal lidah atau dorsum dan anak tekak atau uvula. Caranya, pangkal lidah sebagai artikulator menyentuh anak tekak sebagai titik artikulasi. Misalnya Q dan R. Kemudian yang kedelapan, bunyi laringal, yaitu bunyi yang dihasilkan oleh keterlibatan tenggorokan atau laring. Caranya, udara yang keluar dari paru-paru digesekkan ke tenggorokan. Misalnya H. Kemudian yang kesembilan, bunyi atau yang terakhir yaitu bunyi glotal, yaitu bunyi yang dihasilkan oleh keterlibatan lubang atau celah glotis pada pita suara. Caranya, pita suara merapat sedemikian rupa sehingga menutup glotis. Misalnya amsak. Sekian video kita kali ini. Semoga ada manfaatnya bagi kita semua. Dan semoga kita dapat mengambil pelajaran dari video kali ini. Dan saya akhiri dengan ucapan
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.